Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Now You See Me, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang misterius merekrut 4 orang pesulap dengan keahlian yang berbeda. Yang pertama adalah pesulap yang ahli bermain kartu yang bernama Daniel. Yang kedua, ahli hipnotis yang bernama Merit. Yang ketiga, pesulap yang ahli dalam kecepatan tangan yang bernama Jack Wilder. Dan terakhir, seorang wanita yang ahli dalam permainan berbahaya yang bernama Henley. Orang misterius ini kemudian berhasil membuat pesulap-pesulap itu bertemu di sebuah apartemen kosong. Di dalam apartemen tersebut, terdapat sebuah teka-teki yang dengan mudah diselesaikan oleh pesulap-pesulap tersebut. Dan setelah teka-teki diselesaikan, keluar sebuah blueprint untuk proyek para pesulap. 1 tahun kemudian, keempat pesulap itu muncul di hadapan publik dengan nama panggung Four Horsemen, alias 4 penunggang kuda. Pertunjukan pertama mereka dilakukan di Las Vegas dengan sponsor dari pemilik perusahaan asuransi yang bernama Arthur Tressler. Di pertunjukan pertama ini, mereka melakukan trik yang belum pernah dilakukan pesulap lain, yaitu merampok bank. Di sini dapat diketahui kalau terdapat penonton pertunjukan ini yang merupakan seorang pembongkar trik-trik pesulap yang bernama Thaddeus. Pertunjukan pun kemudian dimulai dengan Four Horsemen memanggil penonton secara acak. Dan yang terpilih adalah seorang laki-laki dari Perancis yang memiliki rekening tabungan di bank Perancis. Pertama-tama, mereka menyuruh penonton itu memilih sebuah kartu dan menandatangani kartu tersebut sebagai pegangan. Lalu, kepala orang tersebut dipasangi sebuah teletransporter yang dapat mengirim orang tersebut ke bank Perancis. Kemudian, Four Horsemen langsung mengirim penonton itu ke brankas bank Perancis dan berhasil. Setelah itu, Daniel yang masih bisa berkomunikasi dengan si penonton menyuruh penonton itu menaruh kartu tadi di dalam brankas. Gak lama kemudian, Daniel memberi aba-aba dan uang yang ada di dalam brankas pun tersedot dan terkirim ke Las Vegas, tempat pertunjukan Four Horsemen. Di sisi lain, di bank Prancis, pegawai bank yang sedang berjaga membuka brankas dan melihat kalau brankas itu kosong dan hanya ada sebuah kartu dengan tanda tangan penonton di pertunjukan tadi. Gak lama kemudian, setelah pertunjukan selesai, Four Horsemen pun ditangkap oleh polisi atas dugaan hilangnya uang di bank Prancis dan mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Di kantor polisi, mereka diinterogasi oleh seorang polisi bernama Dylan yang dibantu oleh seorang agen Interpol bernama Alma. Tapi anehnya, polisi itu tidak menemukan bukti apapun karena mereka berpikir kalau nggak mungkin ada pesulap yang dapat melakukan itu semua. Sehingga Four Horsemen pun dibebaskan karena kurang bukti. Tapi kemudian ditemukan sebuah jejak kalau ada yang merekam seluruh pertunjukan itu, yaitu Thaddeus. Sehingga Dylan bersama Alma pun langsung pergi menemui Thaddeus. Di sini lalu dapat diketahui kalau Thaddeus pernah membongkar trik sulap seseorang yang bernama Lionel Strike. Sayangnya, setelah Thaddeus membongkar triknya, di pertunjukan Strike selanjutnya, Strike pun tewas di dalam peti besi yang diikat saat pertunjukannya. Dylan pun kemudian bertanya mengenai trik yang dilakukan oleh Four Horsemen dalam merampok bank. Dan Thaddeus menjelaskan kalau Four Horsemen sebelumnya telah membuat sebuah brankas di bawah tempat pertunjukan mereka yang sama persis seperti brankas di bank Prancis. Dan penonton yang terpilih itu sebenarnya memang sudah mereka incar dari awal. Mengenai kartu di dalam brankas bank Prancis, itu mereka lakukan dengan cara membajak truk uang yang menuju ke bank Prancis seminggu sebelum pertunjukan. Mereka lalu menaruh kartu itu dan mengganti uang di dalam brankas dengan uang palsu. Dan uang yang diambil dari bank Prancis itu kemudian mereka simpan di brankas yang mereka buat dan mereka sebarkan di saat pertunjukan seperti yang sebelumnya udah kita lihat. Di saat pertunjukan juga, uang palsu yang sudah berada di brankas bank Prancis itu dibakar sehingga di brankas tersebut pun hanya tersisa kartu berisi tanda tangan penonton yang sudah dipalsukan. Selanjutnya, pertunjukan kedua dilakukan di New Orleans dengan Four Horsemen yang berjanji kalau pertunjukannya akan lebih heboh dari sebelumnya. Nah, di pertunjukan ini terdapat Dylan bersama Alma, Arthur, dan Thaddeus yang memantau pergerakan Four Horsemen dengan tujuan yang berbeda. Pertunjukan malam itu awalnya hanya memperlihatkan trik-trik sulap yang dasar dan kemudian ditutup dengan pertunjukan yang luar biasa. Pertama-tama, Four Horsemen menyuruh para penonton untuk menuliskan saldo yang ada di rekening mereka. Kemudian, Merit menyuruh Arthur untuk naik ke atas panggung. Nah, di atas panggung, Daniel menyediakan sebuah amplop dengan isi saldo rekening milik Arthur yang berisi sekitar 140 juta dolar. Mereka lalu menyentari angka di amplop itu, dan anehnya di situ saldo Arthur terus berkurang, sedangkan saldo para penonton bertambah. Four Horsemen kemudian mengatakan kalau para penonton memiliki kesamaan, yaitu merupakan orang-orang yang klaim asuransinya ditolak oleh perusahaan asuransi milik Arthur.
Di sini lalu dapat diketahui kalau ternyata Four Horsemen telah merampok rekening Arthur untuk dibagikan kepada para penonton yang menjadi korban. Arthur pun terlihat sangat marah, tetapi untungnya Four Horsemen berhasil kabur dari gedung sebelum sempat ditangkap. Di luar gedung, pasukan Dylan mencoba mengejar keempat pesulap itu, dan di sini terjadilah kejar-kejaran yang seru yang kemudian dimenangkan oleh Four Horsemen yang berhasil kabur. Nggak lama setelahnya, Arthur menemui Thaddeus dan menanyakan mengenai trik Four Horsemen pada pertunjukan tadi. Thaddeus pun hanya mengatakan kalau pertunjukan itu hanya pengalihan dari pertunjukan utamanya. Arthur kemudian menyuruh Thaddeus untuk mengekspos pertunjukan Four Horsemen dengan bayaran yang besar, dan Thaddeus pun setuju. Di sisi lain, Four Horsemen yang sudah kembali ke New York terlihat panik karena takut diketahui kediamannya, yang ternyata benar aja karena Dylan dan Alma berhasil mengetahui persembunyian Four Horsemen di sebuah apartemen. Karena itu, Dylan, Alma bersama polisi lain menggerebek apartemen tersebut. Di sini Daniel, Henley, dan Merritt berhasil melarikan diri, sedangkan Jack Wilder yang ditugaskan membakar dokumen-dokumen penting masih berada di apartemen yang kemudian didatangi oleh Dylan. Di sini pun kemudian terjadi kejar-kejaran yang seru sampai ke jalan raya dan menggunakan mobil. Sayangnya, saat kejar-kejaran mobil, mobil milik Jack terbalik dan meledak saat Jack masih ada di dalam mobil tersebut. Nggak butuh waktu lama, berita kematian Jack pun tersebar. Nah, kemudian dapat diketahui kalau ternyata hal yang baru terjadi itu merupakan pengalihan, karena sebenarnya pesulap lainnya sedang menyiapkan rencana untuk mencuri sebuah brankas dari perusahaan brankas bernama Elkhorn. Sementara itu, Dylan yang terlihat tidak becus menjalani kasus ini, kasusnya diambil alih oleh detektif lain. Tetapi Dylan tidak menyerah begitu aja. Kepolisian dan Dylan lalu mendatangi brankas yang diincar para pesulap, tapi sayangnya brankas itu udah nggak ada. Nah, brankas tersebut ternyata udah dibawa oleh truk yang kemudian berhasil diberhentikan dan diambil alih oleh kepolisian. Nggak lama setelahnya, ketiga pesulap membuat sebuah klarifikasi sekaligus undangan melalui YouTube untuk pertunjukan mereka yang selanjutnya. Kepolisian dan Dylan yang melihat video itu langsung mendatangi tempat pertunjukan tersebut dan mereka pun memasang jebakan di sana dengan membawa brankas yang tadi mereka ambil alih. Tetapi yang datang malah Thaddeus bersama anak buahnya. Nah, di sini Thaddeus merasa kalau mereka sedang dikerjai dan dia menyuruh Dylan untuk membuka brankas yang ada. Lucunya, di dalam brankas tersebut hanya ada balon-balon dan semuanya itu merupakan pengalihan dari para pesulap. Gak lama kemudian, pertunjukan ketiga pun dimulai dengan lancar dan diakhiri dengan hilangnya ketiga pesulap yang menghamburkan uang palsu. Di sisi lain, Thaddeus yang sedang berjalan menuju ke mobilnya tiba-tiba didatangi oleh polisi. Dan ternyata uang yang berada di brankas Elkhorn udah dimasukkan ke dalam mobil Thaddeus. Dan dengan ini, Thaddeus pun berhasil dijebak oleh para pesulap dan ditangkap oleh polisi. Gak lama setelahnya, Thaddeus yang berada di penjara pun didatangi oleh Dylan. Di sana, Thaddeus mengungkapkan trik-trik yang digunakan oleh para pesulap dan dapat diketahui juga kalau di sini ternyata Jack Wilder belum meninggal. Malamnya, keempat Four Horsemen pun bertemu di Central Park dan mereka menuju ke sebuah tempat yang di sana udah ada Dylan. Di sini dapat diketahui kalau ternyata Dylan merupakan orang yang mempekerjakan Four Horsemen dan membuat semua rencana itu. Di akhir film, Dylan menemui Alma di sebuah tempat, di mana di sini dapat diketahui kalau Bank Prancis, perusahaan asuransi Arthur dan Elkhorn memiliki hubungan dengan kematian Lionel Shrike, yang ternyata Shrike ini merupakan ayahnya Dylan. Nah, kita kemudian dapat mengetahui kalau semua ini ternyata adalah aksi balas dendam Dylan kepada Thaddeus yang membongkar trik sulap dan menghancurkan karir Shrike, perusahaan berangkas Elkhorn yang gagal memproduksi peti besi yang diminta oleh Shrike sehingga membuat Shrike tewas, dan juga Bank Prancis serta perusahaan asuransi Arthur yang menolak untuk membayar asuransi atas kematian Shrike. Nah, dengan ini aksi balas dendam Dylan pun berhasil. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Now You See Me. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.